menjadi penerus-penerus untuk mereka yang kemudian ke depan ini mempunyai inovasi-inovasi digital. Tadi bagus sekali disampaikan oleh Bapak Gubernur, kan ini anak-anak muda dari seluruh Indonesia akan dikader, begitu dibina dan dilatih gitu ya. Semuanya disiapkan supaya nanti mereka bisa memiliki misalnya startup yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di negara kita. Makanya tadi disampaikan problem statement-nya apa gitu. Problem statement-nya apa, kemudian harus punya mimpi, punya visi, dan bagaimana mewujudkannya dengan digitalisasi. Jadi kan apalagi sektor keuangan ini sangat terbantukan dengan digitalisasi. Baik itu untuk inovasi bisnis, kemudian inklusi keuangan, tapi tentu saja juga harus ada aspek pelindungan konsumennya, terutama bagaimana juga mengantisipasi berbagai risiko yang muncul dari digitalisasi tersebut. Masuk cyber digital itu ya Pak? Itu kejahatan digital yang sekarang kita udah punya Indonesia Anti-Scam Center. Itu juga bermula dari mimpi juga, punya visi, dan kita punya Indonesia Anti-Scam Center itu. Itu ya Mbak, ini musiknya keras banget. Masih sambil jalan ya Mbak. Yang dibatalkan oleh MA itu bakal berpengaruh ke industri keuangan Indonesia nggak Mbak? Tarif ASEAN yang dibatalkan oleh MA bakal berpengaruh ke industri keuangan Indonesia kanan nggak? Bang, jalannya di kanan Bang. Sebelah kanan Bang, jalannya. Apa Kalau misalnya soal ini Bu, Ori 29 yang ditanya ke Kemenq? Ibu soal influencer saham, 32 influencer saham dari klasifikasinya siapa aja yang Pokoknya kita sekarang kalau influencer kan kalau pakai undang-undang di pasar modal pakai undang-undang nomor 895 itu bisa pasal 90 193. Tapi di luar pasar modal kita baru aja keluarin ketentuan untuk peraturan OJK yang mengatur bagaimana aktivitas di dunia digital. Jadi kita nggak ngatur orangnya, tetapi aktivitas siapapun orangnya yang kemudian berkata sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan orang itu ada kerugian. Misalnya dia merekomendasikan produk tertentu yang dia bilang pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan, atau dia yang kayak kemarin saham, dia melakukan pom-pom dan lain-lain, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat. Itu ya. Sambil jalan ya. Itu kapan diberlakukan? Udah, kalau itu udah. Kalau OJK-nya sedang nunggu diundangkan. Udah kita keluarkan, tapi kita nunggu pengundangannya. Ya, terima kasih ya. Moga-moga segera. Jadi underline seperti apa? Update-nya. Udah ya. Ya udah ya. Update sih Jeka OJK. Udah ada berapa banyak Pak Purbayu dong. Sudah OJK. Udah ada belum Bu ya? Katanya teman-teman OJK banyak. OJK banyak Bu ya. Makasih. Departemen lain yang melakukan penyidikan, yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan, baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan. Kedepannya ada kayak pengetatan aturan lagi nggak Pak terkait yang untuk kayak mengatasi gitu? Influencer ya. Iya, Kalau memitigasi influencer, kasus goreng saham influencer itu Pak. ada. Jadi kebetulan sekarang di tahun ini kita targetkan akan keluar peraturan OJK yang khusus terkait dengan pihak yang menyebarkan informasi. Nah, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah influencer tadi. Nanti kalau nggak salah ini sedang making roll ya, bisa dilihat di websitenya OJK. Di situ ada pasal-pasal yang betul-betul membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak tersebut. Nah, harapan kita kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti. Nah, POJK-nya sedang dalam proses finalisasi yang kita harapkan ditargetkan akan keluar dalam waktu dekat di tahun ini. Semester 1 Pak. Semester 1 karena udah kita lakukan pembahasan di forum RDK bahkan untuk draft atau konsep peraturannya. Itu terpisah dari undang-undang pasar modal berarti Pak? Nah, kebetulan gini teman-teman, jadi kita beruntung di pasar modal itu sebetulnya sudah memiliki landasan hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran di pasar modal. Nah, di undang-undang pasar modal yang dulu pun dan kemudian dikuatkan lagi, disempurnakan di undang-undang P2SK, kewenangan itu kembali semakin ditegaskan.
Jadi sebetulnya kalau di pasar modal itu tanpa menunggu POJK tersebut pun seperti yang kemarin bisa kita lakukan, kita sudah bisa menggunakan pasal-pasal yang terkait di undang-undang sebelumnya itu untuk dasar melakukan tindakan pengenaan sanksi tertentu kepada pelanggar. Berarti yang POJK influencer itu berlaku untuk influencer di sektor manapun ya Pak? Betul, termasuk pasar modal nanti bisa juga menyinduk ke sana, tapi untuk sektor lain yang kebetulan belum punya landasan pengaturan sebelumnya, nah dengan POJK nanti jadi punya dasar, gitu ya. Termasuk instrumen kripto ya Pak? Oh, termasuk ya, kebetulan di IAKD, di tempat saya di IAKD itu belum punya. Undang-undangnya kan kalau teman-teman lihat di Undang-Undang P2SK terkait dengan aset keuangan digital itu tidak punya kecukupan tindakan apalagi pidana gitu ya, pengenaan sanksi kepada secara khusus ya kepada praktek influencer. Nah dengan POJK tadi mudah-mudahan kami jadi punya landasan hukum dan kewenangan untuk mengenakan sanksi tertentu kepada pihak influencer termasuk di kripto atau di aset keuangan digital. Terima kasih banyak. Sudah berarti nggak perlu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.